Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 27 Februari 2026. Mengawali aktivitas kita pagi hari ini, kita akan dituntun dalam satu tema, dibenarkan karena kasih-Nya. Pembacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini melalui Roma 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Namun sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu hadir di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini yang kami lalui. Tuhan telah menolong kami, bersama dengan kami dalam menikmati malam istirahat kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengawali aktivitas kami rindu firman-Mu hadir di tengah-tengah kami, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga setiap langkah kami sungguh berjalan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia dibenarkan melalui iman. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dan darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan menurut hukum Taurat. Atas apakah Allah? Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tidak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman itu dan hidup di dalam firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini yang dituntun melalui satu tema, dibenarkan karena kasih-Nya. Dalam bahasa Toraja dibilang malolo tete lan pak kabarona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa merupakan pemberontakan manusia kepada Allah yang membuat relasi Allah dan manusia menjadi rusak. Dosa merupakan tatanan hidup ciptaan Allah sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Dalam hal ini, manusia tidak dapat mengembalikan status yang rusak itu dengan upaya mereka. Oleh karena itu, Allah sendiri yang berinisiatif memulihkan kembali hubungan yang rusak itu dan mengembalikan status manusia sebagai ciptaan yang mulia dan dibenarkan di hadapannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebuah pemahaman yang keliru bagi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa satu-satunya cara agar disebut sebagai orang yang benar yaitu dengan berpegang pada aturan-aturan Taurat. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah bukan karena ahli dalam belajar Taurat ataupun melakukan setiap aturan-aturan, melainkan hanya dengan iman kepada Yesus Kristus yang adalah jalan pendamaian yang diberikan Allah kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia telah dibenarkan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus tanpa ada campur tangan dan usaha manusia sedikit pun. Bukan berarti bahwa hal itu mau membatalkan hukum Taurat, akan tetapi di dalam Yesus Kristus hukum Taurat telah digenapi. Matius 5:17. Paulus juga menegaskan bahwa keselamatan dari Allah itu bersifat universal, bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Karena itu, ada alasan bagi orang Yahudi untuk, saya ulang lagi, karena itu tidak ada alasan bagi orang Yahudi untuk sombong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai orang yang dibenarkan merupakan hidup yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik yang dilakukan merupakan respon syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan dan juga merupakan cara untuk terus mempertahankan status kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang baru kami renungkan bersama. Tuhan mampukan kami untuk memahami lebih dalam akan firman yang telah kami baca dan kami renungkan sehingga kami mampu hidup dalam firman itu. Terima kasih Bapa, sebelum kami mengawali aktivitas kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami dalam berbagai aktivitas kami. Biarlah kami hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu pagi hari ini dalam berbagai aktivitasnya, baik sebagai PNS, sebagai wira swasta, sebagai karyawan, sebagai pelajar, mahasiswa, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami yang dalam masa lanjut usia, kiranya Tuhan senantiasa hari tengah-tengah mereka memberikan kekuatan. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati, Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan kesehatan jemaat-Mu. Demikian juga yang berulang tahun, baik karena pertambahan usia, terutama untuk anak terkasih Belva, dan juga yang berulang tahun pernikahan Bapak Yunus Andasalokang dan Heni Storus. Biarlah di pertambahan ulang tahun dan pernikahan jemaat-Mu hari ini Tuhan memberkati. Biarlah sukacita ini membuat umat-Mu semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh aktivitas kami pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati dan lindungi kami dalam berbagai aktivitas kami, dalam kami berjemaat, di dalam kami berkeluarga, dan beberapa aktivitas yang akan dijalankan melalui HRG. Tuhan berkati, Tuhan memakai jemaat-Mu yang terlibat dalam panitia HRG. Biarlah semua dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.